Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nyoman Agung Laksana Putra. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Brawijaya dengan NIM 20505030111111051. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan subbab ketujuh, yaitu mengenai solar cell. Definisi solar cell. Solar cell atau sel surya merupakan komponen, elemen, atau device yang mampu mengubah energi foton cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik ialah suatu kejadian atau fenomena di mana munculnya energi listrik saat adanya hubungan atau kontak antara dua buah elektroda saat mendapatkan atau terpapar energi cahaya. Maka dari itu, sel surya bisa juga disebut dengan sel fotovoltaik. Pada bab sebelumnya, kita mengetahui bahwa pada bab semikonduktor, salah satu pengaplikasian atau penggunaan semikonduktor ialah sel surya. Itu karena sel surya terbuat dari dua buah bahan semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P, atau biasa disebut dengan PN junction. Namun, kebanyakan masyarakat menyalahpahamkan makna dari sel surya tersebut. Makna dari sel surya tersebut berbeda dengan panel surya. Sel surya tersebut merupakan ruang kerja dari panel surya, di mana sel surya tersebutlah yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sedangkan panel surya merupakan sebuah kesatuan alat yang mengubah energi matahari tersebut menjadi energi listrik melalui sel surya. Atau bisa diibaratkan sel surya merupakan sebuah mesin dalam sebuah kendaraan bermotor.
Selanjutnya ialah cara kerja sel surya. Di sini kita ketahui sebuah bahan semikonduktor ketika dikotori dengan atom bervalensi 5 akan menyebabkan ikatan tersebut Selanjutnya ialah struktur panel surya. Di sini secara garis besar adanya 4 struktur panel surya, yaitu kaca pelindung, lembaran EVA, dan sel surya serta piring belakang. Kaca pelindung sebagai rangka luar dari panel surya berfungsi untuk melindungi panel surya tersebut atau sel surya dari gangguan-gangguan dari luar seperti air dan lain-lain. Dan ada dua lembaran EVA yang mengapit sel surya, di mana fungsinya untuk merekatkan kaca pelindung serta mencegah adanya getaran-getaran dan serta melindungi sel surya dari gangguan-gangguan juga. Selanjutnya ada sel surya, ialah modul yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Di sini sudah terlihat bahwa sel surya tersebut sudah dirangkai seri dan dihubungkan sehingga membentuk sebuah perangkat sel surya yang utuh. Di belakangnya ada piring belakang yang mampu melindungi sel surya tersebut dari gangguan-gangguan di luar juga, seperti melindungi dari air, kelembapan, debu, dan lain-lain. Selanjutnya ialah jenis-jenis panel surya. Jenis-jenis panel surya ini terbagi menjadi dua secara umum, yaitu monokristalin dan polikristalin. Kita bisa melihatnya perbedaan antara keduanya secara kasat mata tanpa melalui alat apapun. Monokristalin cenderung bersifat lebih hitam, warnanya lebih hitam, dan polikristalin warnanya lebih biru. Monokristalin ini sel suryanya terbuat dari potongan-potongan silikon yang sangat tipis, di mana monokristalin ini lebih efisien dengan kadar efisien yaitu 17-19%. Selain itu, monokristalin merupakan panel surya yang mampu bertahan selama 25 tahun dengan perawatan yang baik. Tak hanya itu, untuk menciptakan arus atau tegangan yang sama dengan polikristalin, monokristalin ini mampu memakan ruang yang lebih sedikit sehingga menghemat tempat. Monokristalin juga lebih efektif pada saat cahaya redup atau saat keadaan berawan. Lanjut pada polikristalin. Polikristalin ini terbuat dari lelehan silikon yang telah dilelehkan sedemikian rupa lalu didinginkan sehingga terciptalah polikristalin. Polikristalin ini lebih kurang efisien dibandingkan monokristalin. Kadar keefisienannya sekitar 16-17%. Polikristalin ini hanya mampu bertahan selama 10 tahun dalam perawatan yang baik. Dengan menciptakan arus dan tegangan yang sama dengan monokristalin, polikristalin ini memerlukan ruang yang lebih untuk menciptakan arus dan tegangan yang sama, sehingga dibutuhkan ruang yang sangat banyak untuk menerapkan polikristalin ini. Selanjutnya, polikristalin ini sangat efisien saat keadaan terang. Karena keefisienannya dan cara pembuatannya yang harus memotong
sangat tipis silikon ingot tersebut, monokristalin ini cenderung lebih mahal daripada polikristalin. Polikristalin yang sangat murah disebabkan karena pembuatannya yang cenderung lebih mudah dan keefisienan dan tahan lama yang kurang dari monokristalin. Demikianlah presentasi mengenai solar cell atau sel surya pada kesempatan saya kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun informasi-informasi yang sedikit kurangnya ada kekeliruan. Pada penutup, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom Namo Buddhaya.